Halo teman-teman, hari ini bersama kelompok 2, teman-teman akan diajak belajar mengenai trauma somatik dan trauma disosiatif. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai trauma somatik. Seperti asal katanya, somatik berasal dari kata soma yang berarti tubuh, sehingga somatik adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan tubuh. Somatik atau somatisasi ini adalah salah satu dari 5 macam gangguan somatoform. Dan somatoform itu adalah gangguan neurotik yang bercirikan emosionalitas yang ekstrim dan berubah menjadi simptom-simptom fisik. Nah, somatisasi atau somatik ini adalah gangguan somatoform yang ditandai dengan gejala somatik yang berulang tanpa ditemukan dasar organik yang jelas. Hal ini menyebabkan seseorang sering berkonsultasi ke dokter. Nah, kalian pernah tidak sih merasakan bahwa kalian punya sakit kepala atau sakit perut yang sebenarnya disebabkan oleh stres, tapi kalian tetap mengklaim bahwa itu sebenarnya sakit fisik, bukan dikarenakan oleh sakit psikis. Nah, itu adalah contoh dari gangguan somatisasi ini. Ciri dan gejala gangguan somatisasi. Nah, orang-orang dengan gejala somatisasi ini memiliki keluhan yang biasanya adalah sakit kepala, keletihan, alergi, sakit perut, sakit punggung, sakit dada, simptom genitouriner, dan jantung yang berdebar-debar. Dan biasanya orang-orang dengan gangguan somatisasi ini, mereka sering mengeluh dengan cara yang dramatis dan dilebih-lebihkan. Dan seringnya terjadi kepada usia belasan dan pada wanita. Dan biasanya kebanyakan mereka mengeluh tentang menstruasi dan sebagainya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pemicu terkena gangguan somatoform. Nah, ada begitu banyak faktor yang dapat mendorong terkena gangguan somatoform. Yang pertama adalah memiliki kegelisahan atau depresi yang berat. Yang kedua, memiliki kondisi medis atau sedang dalam masa pemulihan. Yang ketiga, beresiko terkena kondisi medis seperti memiliki riwayat keluarga yang kuat terhadap suatu penyakit seperti biasa dibilang adalah penyakit keturunan. Dan yang keempat adalah mengalami kejadian penuh stres, trauma, atau kekerasan. Yang KB, gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya perubahan terkait identitas, memori, dan kesadaran individu. Gangguan ini juga sering disebut dengan gangguan kepribadian ganda, di mana kepribadian ganda merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya 2 kepribadian atau lebih pada diri seseorang. Penderita gangguan ini akan mengalami kepribadian yang berubah-ubah tanpa disadarinya. Individu yang mengalami gangguan ini mengalami kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada dirinya. Misalnya, melupakan identitas dirinya, bahkan membentuk identitas baru. Gangguan ini sering muncul akibat peristiwa traumatik dalam kehidupan dan digunakan sebagai pertahanan diri untuk menghadapi peristiwa tersebut. Jenis-jenis gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif mencapai 3 gangguan, yaitu gangguan identitas disosiatif, gangguan amnesia disosiatif, dan gangguan depersonalisasi. Gangguan disosiatif, gangguan ini sering disebut dengan gangguan terpecah. Jadi kepribadiannya terpecah menjadi 2 atau lebih. Masing-masing kepribadiannya itu terdefinisi dengan baik dalam satu tubuh. Nah, orang dengan gangguan ini bisa jadi sadar atau tidak sadar dengan keberadaan masing-masing kepribadian satu dengan yang lainnya. Yang berikut ada gangguan amnesia disosiatif. Gangguan ini merupakan tipe paling umum dalam gangguan disosiatif.
Dalam amnesia disosiatif, orang menjadi tidak mampu menyebutkan dan mengingat kembali informasi pribadi yang penting. Jadi kondisi ini berbeda dengan kasus lupa yang wajar terjadi. Yang berikut gangguan depersonalisasi. Orang dengan gangguan ini akan merasa terpisah dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Orang dengan depersonalisasi ini merasa seperti bermimpi atau bertingkah seperti robot. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala gangguan disosiatif, yang dimana gejala ini timbul dari orang dengan gangguan disosiatif dapat menunjukkan sikap yang mencolok di antara kelompok sosialnya. Nah, ada pun beberapa gejala dari gangguan disosiatif ini. Yang pertama, depersonalisasi dan derealisasi. Nah, ini penderita merasa kesulitan membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Penderita selalu memiliki perasaan tidak nyata dan merasa terpisah dari dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikis ataupun mental. Nah, selanjutnya itu distoris waktu, amnesia, dan penyimpangan waktu, di mana penderita mengalami kehilangan waktu dan ketika kembali dalam kesadarannya mereka menemukan sesuatu yang tidak diketahui ataupun tersadar di suatu tempat yang tidak diketahui karena mereka tidak sadar pernah pergi ke tempat tersebut. Nah, hal ini terjadi karena perubahan kepribadian yang terjadi secara tiba-tiba, dan ketika kepribadian tertentu mengambil alih, maka pikiran, tindakan, pandangan, persepsi juga merupakan milik kepribadian tersebut. Nah, selanjutnya itu keinginan bunuh diri. Bentuk kepribadian yang buruk ini biasanya memiliki sifat buruk yang cenderung merugikan orang lain. Seperti kepribadian ini bisa muncul karena keinginan penderita untuk menjadi lebih kuat dan kokoh agar tidak dapat disakiti. Namun, kepribadian yang dibentuk ini menjadi lebih kuat dan mampu mengendalikan tubuh penderita untuk melakukan hal-hal buruk. Selanjutnya itu perilaku menyimpang yang dimana menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kepribadian yang cenderung negatif mampu menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Yang dari sekian banyak kepribadian yang dimiliki, salah satunya merupakan kumpulan dari perasaan atau pengalaman buruk yang membentuk kepribadian buruk yang lebih kuat. Nah, apabila penderita dipaparkan pada situasi yang tidak menyenangkan, maka kepribadian ini bisa mengambil alih dan membalas. Selanjutnya itu perubahan mood. Mood penderita bisa berubah-ubah sesuai dengan kepribadian mana yang sedang berkuasa, seperti lebih mudah parah, panik, menjadi sensitif, menarik diri, ataupun lainnya. Nah, mood lebih cepat berubah dengan paparan pemicu tertentu yang diiringi oleh perubahan kepribadian. Nah, yang terakhir itu gangguan ingatan atau memori, di mana ketika kepribadian yang satu sedang aktif dan melakukan aktivitas, maka kepribadian dua menghilang, begitu sebaliknya. Kepribadian satu tidak tahu apa yang dilakukan kepribadian dua, sehingga dalam kurun waktu di mana kepribadian satu tidak aktif, dia tidak akan ingat apapun, sehingga penderita merasa seperti kehilangan sebagian ingatannya. Nah, aktivitas penderita menjadi terganggu karena tidak ada koordinasi dalam dirinya sendiri. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Penyebab gangguan disosiatif. Penyebab gangguan disosiatif ini belum sepenuhnya diketahui secara jelas. Gangguan ini tidak bisa dijelaskan secara medis, akan tetapi tampak jika gangguan ini sering berhubungan dengan riwayat dari trauma masa kecil atau penyiksaan yang terjadi dalam banyak kasus. Dan para psikolog menyadari bahwa sejarah penyiksaan di masa kecil sering menjadi peranan penting terhadap baik atau buruknya keadaan mental seseorang. Selain itu, gangguan ini akan mengganggu tingkatan fungsi psikososial seseorang, sehingga dapat mengakibatkan ketidakmampuan yang berat dalam melakukan suatu hal atau menjalin hubungan sosial. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan disosiatif. Yang pertama adalah faktor lingkungan sosial, yaitu seperti penyiksaan fisik atau pelecehan seksual yang dialami pada masa kecil. Sebagian besar survei melaporkan angka trauma masa kanak-kanak yang tinggi,
kurang atau tidak adanya dukungan sosial selama atau setelah terjadinya penyiksaan atau pelecehan tersebut juga turut berpengaruh. Yang kedua, faktor behavioral, yaitu kemungkinan adanya reinforcement untuk menampilkan peran sosial dari kepribadian ganda. Yang ketiga adalah emosional dan kognitif, yaitu terbebas dari kecemasan dengan memisahkan diri secara psikologis dari emosi atau ingatan yang mengganggu, seperti perasaan tidak nyata, penumpukan rasa sakit emosional maupun fisik. Amnesia disosiatif dan fugio disosiatif jelas merupakan reaksi terhadap stres berat. Sipping on straight glory.